Halo semuanya. Halo guys. Apa kabar? Baik-baik, iya guys. Oke, general reading ya kan? General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja, kali ini temanya tentang kejelasan dan kepastian yang akan segera terlihat. Cie. Kita lihat ya, prediksi tentang kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu lihat gitu. Oke, kita lihat. Terima kasih. Tara. Wah. Aku ngerasa ya, aku ngelihatnya sebenarnya ada ini beberapa di antara kita. Kita akan terpenuhi ya. Semoga kita bisa terpenuhi soal rezeki atau ada saja rezeki nanti. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu cemas. Yang penting lakukan yang terbaik, ya. Yang penting berusaha aja dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Terus aku ngelihat sebenarnya kamu nggak perlu khawatir juga ya terhadap energi-energi toksik. Nggak perlu terlalu cemas dengan orang-orang yang negatif. Ya siapapun ya yang mau hadir lagi. Terus nanti kalau ada drama lagi, ya aku ngerasa kamu akan terlindungi gitu. Jadi sebenarnya siapapun itu ya bisa aja kan bentar lagi datang. Siapapun itu bisa aja bentar lagi menghampiri. Cuma aku ngerasa yang baik-baik saja, yang positif saja, yang diizinkan masuk di hidupmu, ya. Yang positif aja yang kayak akan dilancarkan di hidup kamu. Tapi kalau negatif itu akan dijauhkan. Hus sana. Ya kayak gitu. Jadi misalnya kayak kamu udah nggak mau lagi dengan teman toksik, nggak mau lagi dengan orang negatif gitu, itu sebenarnya akan dijauhkan. Akan selalu ada cara dari semesta ya untuk menjauhkan kamu dari orang yang tidak baik gitu ya. Tuh. Oke. Dan sebenarnya ada berapa kalian semoga lah kita ini lagi di proses ya. Kita lagi di perjalanan menuju keberhasilan. Jadi jangan menyerah ya guys ya. Jangan menyerah gitu kak. Ada beberapa kalian kayak bentar lagi loh, atau jangan-jangan ini tahun ini ya, bisa aja ada di tahun ini. Jadi ya semangatlah bestie ya. Ini kamu bisa berhasil tentang hal apa aja ya. Ya ada yang bisa berhasil tahun ini soal rezeki, ada yang bisa berhasil tahun ini soal percintaan, tentang koneksi kamu dengan seseorang. Ya bisa juga ada yang berhasil untuk kerjaan, pertemanan, atau keluarga. Ya bisa tentang hal apa aja gitu ya. Jadi bagi yang sudah berusaha, udah berjuang, ya udah. Kita tinggal lihat ya tanggal mainnya. Cuma aku ngerasa tahun ini dibukakan pintu untuk keberhasilanmu.
Oke, lanjut. Nah, ini buat siapa yang bertanya-tanya ya. Apakah dia mikirkan aku? Nah, jadi ada jawabannya. Ada kejelasan kok, ada kepastian. Bisa aja kamu akan lihat ke depannya ya. Memang seseorang ini memikirkan kamu. Atau siapapun bisa ya. Mungkin bagi kita ada yang ngerasa, apa iya aku diingat? Apa iya temanku mikirin aku? Apa iya keluarga aku mikirin aku? Atau dia? Apa dia mikirkan diriku? Nah, itu akan terjawab bahwa ya kamu itu dipikirkan loh. Bahkan kamu ini dilihat-lihat dari jauh. Kamu ini dipandang-pandangi dari jauh, atau ya kamu masih lah dicari tahu seseorang ini gitu. Oke. Terus apa ya? Aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu akan tahu, kamu akan mengerti mana yang benar-benar suara intuisi, mana yang benar-benar suara kata hati, dan mana yang jalan pikiranmu sendiri ya. Jadi kalau memikirkan sesuatu, memikirkan seseorang, itu kayak dilihat gitu guys. Mana sih sebenarnya ini suara intuisi, mana sebenarnya ini suara kata hati aku, atau cuma pikiran aku sendiri gitu. Misalnya kamu kayak cemas, panik, khawatir, bisa juga tentang uang, tentang teman, keluarga. Coba dipilah-pilih gitu, atau direnungkan. Apa yang aku pikirkan ini ya? Ini cuma pikiran aku aja. Kekhawatiran, kecemasanku ini apa cuma pikiranku aja? Nah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ya pilih-pilihlah, renungkanlah. Karena ada kan yang suara intuisi, suara kata hati itu kayak bilang, kamu ngapain cemas? Kamu ngapain khawatir? Ya, dengar itu suara hati, suara intuisi. Jadi kalau ngikutin jalan pikiran kita sendiri, wah, semua dipikirin, ya. Ini kan? Ini ada berapa kalian kayak gitu. Jadi buat kalian ya, buat beberapa dari kita, ada ini kayak beberapa hari lagi ya. Dalam hitungan hari ke depannya, ada aja pikiran-pikiran kita, tapi tidak semua itu benar ya. Ada yang memang cuma pikiran kita sendiri. Jadi itu kejelasannya ya. Gitu loh guys. Oke. Minum ya. Mau minum yang aus ya. Oke, lanjut ya. Nah, sukses ya, kesuksesan, keberhasilan. Ini bisa tentang apa aja. Ini buat yang bertanya-tanya, aku gimana ya? Aku apalah? Aku bisa apalah? Masa depan aku gimana lah? Nah, kamu bertanya-tanya lah. Ini dibilang apa ya? Ini buat kalian ya. Ada loh di antara kalian akan jadi bintang ya. Bintang gak harus terkenal ya, tapi kamu akan menjadi orang yang dipandang gitu. Ini terutama ya yang mau bertumbuh ya, yang mau bertumbuh secara spiritual, yang mau dewasa secara spiritual ya. Buat yang rasain nih, wah banyak banget ya, jatuh bangun perjalanan spiritual, belum lagi koneksi sama dia, koneksi spiritual, wah dar dor. Tapi kan yang maha kuasa itu adil loh ya, Tuhan itu adil. Masa kita yang udah menguras energi kita, yang terkuras nih energi kita, tenaga kita, pikiran kita untuk perjalanan spiritual ini, masa nggak dihargai? Ya pastilah dihargai, pasti dihargai gitu, karena ya Tuhan itu adil gitu ya, semesta itu pasti adil ya. Jadi ngapain sih kamu khawatir, ngapain kamu terlalu cemas gitu loh guys. Oke. Nih kan,
ketakutan yang berlebihan ya dalam waktu dekat. Guys, jaga energimu ya. Coba jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berpikir berlebihan, jangan terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Nanti kalau menjauh gimana ya? Kita tuh kalau semakin menggebu-gebu itu pasti makin ngejauh tuh ya. Gimana energi kita ini bisa berhasil? Kalau kita kayak menggebu-gebu padahal kita punya target ya. Aku punya target nih, seseorang aku inginkan untuk mencari Akyu. Nah, seseorang aku inginkan untuk datangi Akyu gitu kan. Ya udah, jangan terlalu menggebu-gebu memikirkan dia. Jangan terlalu menggebu-gebu memikirkan gimana ya. Kayaknya dia itu gak ingat sama aku. Kayaknya dia gak mikirin aku. Dia tuh udah lupa sama aku. Nah, hati-hati dengan pikiranmu sendiri. Karena pikiran itu bisa menciptakan sesuatu menjadi nyata. Ya, jadi pikirin yang bagus-bagus aja. Ya, itu namanya manifestasi ya. Mewujudkan sesuatu menjadi nyata ya. Pikirin yang bagus-bagus aja supaya yang bagus-bagus aja yang akan terjadi nantinya. Ya, jadi kayak ya pikirkanlah, aku ini berharga. Dia pasti ingat sama aku ya. Aku ini berharga. Dia pasti rindu sama aku. Aku yakin dia pasti cari aku. Aku yakin dia pasti datangi aku. Ya udah, pikirin yang bagus-bagus aja. Jadi energi bagus-bagus itu akan termanifest gitu, akan menarik energi seseorang untuk ngelakuin yang bagus ke kita. Ya semoga pikiranmu itu akan membuat seseorang ya melakukan sesuatu sesuai keinginanmu. Jadi kalau kamu pikirkan dia akan datang suatu saat, pasti semua akan baik-baik aja. Ya udah, semua akan baik-baik aja. Bahkan dia akan datang sesuai pikiranmu, sesuai energi kamu itu, ya. Gitu. Ngertilah ya. Nih, berbahagialah. Jangan cedi-cedi terus, ya. Gitu, guys. Aku sering lo ingatkan, hidup ini pilihan. Masa pilih-pilih kayak sedih terus. Maksudnya hidup ini kan pilihan. Jangan pilih sedih, galau. Berbahagialah. Kalau orang gak bisa bahagiain kamu, bahagiain dirimu sendiri. Coba kamu senyum ya. Dengan senyum kamu itu bisa bahagiakan dirimu sendiri ya. Gitu. Senyumlah, kamu tuh manis loh. Ya, kamu manis gitu. Terus kita lanjut ya. Nah, dari sini oke. Coba ya, jangan terlalu mikirin orang. Ini berapa kalian ada yang masih goyah gitu. Masih goyah, gimana lah gak tega, gimana lah kasihan, gimana lah teman, keluarga gitu. Ya berapa kayak gitu sih. Padahal di sini dibilang ya dalam waktu dekat ini kamu itu harusnya lebih mencintai dirimu sendiri. Penuhi dulu dirimu sendiri, bahagiakan dulu dirimu sendiri. Ya, baru mikirin orang gitu. Dan aku ngerasa ini berapa kalian kalau ingin jelas ya soal keuangan, ya kamu harus jelas melakukan sesuatu supaya stabil keuanganmu gitu. Ya kita tuh ya kalau pengen hidup kita jelas, ya kita harus jelas dong. Jelas berbuat apa, ngerjain apa, berusaha seperti apa. Kita tuh harus jelas supaya hasilnya jelas gitu. Ya.
Nih, percaya pada intuisimu, ya. Ini intuisimu banyak loh benarnya. Jadi di intuisi itu ada kepastian, ada kejelasan juga, ya. Ada kayak gitu. Misalnya apa ya? Intuisiku bilang, aku itu harus hemat soal uang. Ya hemat lah, gitu kan? Karena ya supaya jelas keuangan kamu ke depannya. Atau ya itulah yang jelas, bahwasanya hidup ini tidak selalu baik-baik saja, ya. Ya termasuk soal uang. Kadang kita punya uang, tapi kadang nggak ada atau sedikit uang kita. Jadi ya kalau intuisi bilang hemat-hemat soal uang ya hemat gitu, ya. Atau apa? Intuisi bilang harus hemat energi, soalnya ya capek. Udah di fase yang capek kan. Nah kalau capek bobo dulu guys ya. Kalau capek istirahat kak, istirahatkan energimu, istirahatkan pikiranmu, perasaanmu. Jangan terlalu baper-baper dulu, jangan terlalu overthinking dulu gitu. Ya namanya kayak kita di fase yang capek kan sekarang. Ya hemat-hemat lah soal energi, jangan buang-buang energi gitu-gitu aja ya. Jadi dengar intuisimu. Intuisimu itu kan bisa bilang kayak, daripada kamu mikirin sesuatu, mikirin orang gak jelas, coba kamu lakukan kegiatan yang jelas. Ya kan intuisi bilang gitu. Ya lakukan itu. Ya. Misalnya intuisi bilang apa lagi? Ih kamu jangan terlalu baper. Takutnya itu perasaanmu sendiri loh. Nah, jangan terlalu sensitif. Ya, karena takutnya itu karena kamu sensitif aja, makanya kamu baper. Nah, atau apa? Ih, jangan terlalu banyak berpikir loh. Itu kan bisa aja, pikiranmu aja, gitu. Kan intuisi bisa bilang kayak gitu. Dengarlah intuisimu, kata hatimu, guys, ya. Gitu. Terus aku ngerasa ini ya, kayak ada aroma-aroma, ya. Jaga kesehatan juga ya. Kalau soal kesehatan ini kalau terlalu banyak mikir ya sakit kepala gitu ya kan. Kalau terlalu banyak berpikir ya pusing-pusing. Terus ada juga ini sakit kepala bisa sampai ke area mata ya. Mata gitu say. Mana mata? Matamu mana? Ini mata aku. Nah kayak gitu kak. Jadi ada beberapa kalian kalau terlalu overthinking ya, berpikirnya berlebihan, terutama ini ada beberapa hari lagi ya, ada beberapa hari lagi seperti itu ya. Kalau kita sakit kepala itu nanti bisa sampai melebar-lebar ke mata, maksudnya melebar-lebar ini sakitnya ya. Jadi kita bisa suatu saat nanti pusing, terus nanti mata juga ikutan sakit ya kan. Kepala bisa sakit terus mata ikutan sakit ya. Ada berapa gitu. Jadi tenangkan pikiranmu, tenangkan energimu ya. Stabilkan energimu. Supaya stabil ya soal tekanan darah. Karena kan kepala, mata itu kan ada juga ya tentang aliran darah, tekanan darah. Jadi ya jaga kesehatan, jaga pikiran ya. Pikiran itu kan harus dijaga, nggak sekedar jaga makanan doang ya untuk kesehatan. Oke. Terus apa ya, kayak ada memang terjadi sesuatu bentar lagi di area mata sama kepala ya. Ada bentar lagi seperti itu bisa terjadi begitu di daerah mata atau kepala ya. Ya kalau mata kita ya kayak kenapa-kenapa, mungkin bisa aja akan terjadi sesuatu nantinya gitu. Ada berapa gitu ya. Misalnya mata ini kok ada yang aneh gitu ya. Misalnya ya, entah suatu saat nanti, tapi ini beberapa hari lagi sih aku lihatnya. Ya nanti entah hari apa, kalau mata kenapa-kenapa, itu ada pertanda juga ya. Misalnya mata ini kayak nggak beraturan gitu. Misalnya mata berkedip-kedip atau mata sakit kayak gimana gitu, ada pertanda. Misalnya ya bisa aja kita akan dapat kabar yang ya kita bisa senang banget atau kita bisa sedih banget gitu. Kan dari mata itu terpancar ya, kita bisa bahagia atau tidak menerima kabar nantinya
gitu ya, beberapa kayak gitu. Oke. Tapi ada juga diingatkan ya, kalau mata kenapa-napa sama kepala ya, sakit gitu ya, mungkin ada juga energi seseorang sangat terikat kuat sama kamu, karena di bagian kepala itu kan sangat complicated ya soal energi di kepala itu besar loh. Jadi kalau ngerasain energi kuat di kepala itu ya karena energi seseorang juga sih. Misalnya dia kangen loh sama kamu, dia rindu dengan kamu, ya udah, ya bisa aja kepalamu sakit lah, matamu kenapa gitu ya. Ya ada seorang merindukan dirimu atau begitu keras ya memikirkan kamu. Kita lanjut. Nah, aku ngerasa ini beberapa ada sebenarnya yang mengalami salah paham. Ada beberapa mengalami salah paham, miskomunikasi, misunderstanding itu ada sebenarnya. Contohnya gimana guys? Gini loh guys. Misalnya apa ya? Kenapa ya dia tuh nggak nyari aku? Ya ternyata dia itu menunggu. Atau bahasanya kayak gimana ya? Gini, kenapa dia belum nyari kamu? Ya karena dia nungguin kamu. Nungguin kamu nyari dia. Nah, kan itu kayak ada beberapa tentang salah paham. Ternyata kalian saling tunggu-tungguan ya. Misalnya kayak ya aku sih nunggu dia gitu, say ya, aku nunggu dia nyari aku ya, aku nunggu dia hubungi aku, tapi ternyata belum ya, dia belum ngelakuin sesuatu ya. Ternyata di situ ya dia juga nunggu kamu duluan berbuat sesuatu ya. Jadi kalian ini saling tunggu-tungguan, makanya kayak ya mungkin nggak tahu atau salah paham gitu sih ya. Bisa aja kan, bisa aja kamu ngerasa aku tuh egois, bisa aja kamu ngerasa aku tuh fokusnya sama yang lain ya. Kamu bisa punya pemikiran aku tuh beginilah begitulah, padahal aku itu ya sebenarnya nungguin kamu ya. Aku pengen kamu duluan berbuat sesuatu ya gitu. Ya tetap aja sih ada egonya ya. Ya itu kan ego sebenarnya. Ya bisa juga ini tentang teman, keluarga ya, yang kamu rasa, ih kok teman aku ya ada nih kayak sombong gitu loh, say, kayak angkuh banget, idih gitu kan. Ya ternyata dia tuh di sana nungguin. Ya iya sih dia nungguin gitu. Ya nungguin aku hubungi duluan. Ya teman aku kayak ternyata nungguin aku nyari duluan ya. Mungkin dia di sana sebenarnya segan, dia malu, dia takut sama kamu gitu ya. Oke. Nah, aku ngerasa ada juga ya kepastian, kejelasan tentang keinginanmu, harapanmu satu persatu akan terwujud. Tapi pelan-pelan ya kak, sabar. Ya, misalnya apa? Ya tahun ini ada sih yang terwujud ya. Ya, tapi kalau ada yang belum, itu tahun depan gitu. Jadi ada yang satu persatu. Bisa juga kayak ada yang bulan ini terwujud ya. Tapi bagi yang belum, itu bulan depan dan bulan seterusnya bisa terwujud. Yang jelas ini satu persatu. Karena ini kayak, ini pokoknya satu persatu lah. Keinginanmu, harapanmu, impianmu, satu persatu akan kamu dapatkan. Ya, ini kartu terakhirnya bagus ya, kebahagiaan. Pokoknya kamu itu berhak lah bahagia. Pada akhirnya kamu bahagia. Ya. Jadi bagi kita yang bersakit-sakit dahulu, akan bersenang-senang kemudian. Ya. Bagi kita yang bersedih-sedih dahulu, ya nanti hahaha hihihi kemudian. Ya akan bahagialah ke depannya. Ada kalian yang memang
indah kok pada waktunya ya, akan bahagia pada waktunya, pada akhirnya gitu. Oke ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.